Masih Anda ikuti Talk Show Indonesia Sehat bersama Dr. Budi Mulyanto dan Tias Widyastuti. Persembahan Bio Moringa. Ya, sahabat sehat Bio Moringa, kita lanjut lagi ya sore hari ini ngobrol-ngobrol santai, ya kan, yang bermanfaat gitu ya di Talkshow Indonesia Sehat Bio Moringa. Disiarkan dari Studio 4 Kota Semarang, masih barengan Tias dan masih bersama dengan narasumber yang paling kece badai-badai kece, Dr. Puri. Sehat. Sehat. Kalau nggak sehat nggak bisa di sini. Iya dong. Iya. Hari ini kita lagi bahas tentang kusta ya. Bersama eliminasi kusta. Itu dia yang mau kita gaungkan sebetulnya ya dokter ya. Apa sih semangat gitu ya. Iya, jangan sampai kusta yang dulu sudah mulai katakanlah hilang. Iya. Muncul lagi tanpa bangkit lagi. Kan? Karena kita sudah terlena dengan berkurangnya penderita kusta. Kita sudah hilang, tidak ada lagi sosialisasi katakan atau tidak ada lagi edukasi ke masyarakat. Ternyata cukup seperti fenomena gunung es. Lagi. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Makanya kewaspadaan perlu terus ditingkatkan. Tadi dia dokter cerita waktu ada sosialisasi penyuluhan gitu ya. Ternyata anak-anak remaja masih ada juga yang bengong gitu ya, kusta apaan gitu ya. Si tanya, taunya lepra, ya bodoh aja. Kusta atau lepra atau Hansen. Iya. Aku yang terakhir ini yang baru ngerti tuh Hansen itu ternyata penyakit itu juga, kusta lepra ya. Oke, jangan kasih nama itu. Yang bagus ya. Ya. Oke, tadi kita udah dikasih tahu kusta itu seperti apa, penyebabnya ternyata adalah Mycobacterium lepra. Ya, makanya disebut juga lepra itu tadi ya karena itu nama bakterinya gitu ya. Sebenarnya kalau orang kena tadi kan dikatakan si virus itu bakteri itu dia diam di tubuhnya orang 1-20 tahun dia baru keluar gitu ya gejalanya gitu. Jadi sebenarnya ketika dia udah mulai menampakkan wujudnya gitu, itu apa yang bakal dialami si orang itu? Tinggal tergantung apa dulu yang muncul, Mbak. Oh, bisa karena beda-beda. Tadi itu kan gangguannya bisa di kulit, saraf-saraf perifer, kemudian pada selaput lendir saluran pernapasan, atau di daerah kelopak mata. Ya, kalau di daerah kelopak mata mungkin yang gejala yang muncul mungkin pernah lihat nggak alisnya orang habis, bulu matanya rontok lah. Itu ternyata merupakan suatu gejala, tanda-tanda penderita lepra. Kemudian di kulit ini kadang-kadang bentuknya ada ruam-ruam, kadang kemerah-kemerahan, ada putih-putih seperti orang alergi, seperti dermatitis atau eksim, Mbak. Tapi begitu dia dirangsang, kalau normal walaupun dermatitis digores gini kan terasa rabaan, sensitivitas rasanya ada. Dia digini aja, diem aja, dia nggak terasa. Oh, beneran mati rasa ya? Mati rasa. Oh, oke. Ya ditekan-tekan gini ya. Kayak tebel gitu doang ya? Kok nggak terasa apa-apa terhadap suhu dingin atau segala macam, dia biasa aja. Jadi gitu. Di daerah sini biasanya kita ngetesnya pakai kapas, ujung kapas diginiin. Kalau normal kan geli, Mbak. Iya. Mau diginiin 100 kali diem aja deh. Oh gitu. Nggak geli-geli, nggak diem aja deh. Oh. Ya, itu merupakan tanda. Di samping itu, kalau dia ada luka, Mbak Tias, yang seperti saya ceritakan di awal, luka tapi dia tidak terasa sakit lukanya. Ya, luka biasa, tapi nggak terasa sakit. Ya, kalau kita tergores ini kan eman-eman jari tangan sakit, digini aja kadang-kadang nggak mau. Gitu. Ya dia dibuat aktivitas apa-apa aja, biasa aja. Tapi itu tetap berdarah. Luka, tetap ada luka, ada darah wajar, ada luka. Lama-lama lukanya tambah lebar, tapi dia tidak merasakan. Nggak sakit gitu? Nggak sakit. Astaga, jadi kayak debus ya? Iya. Ya itu kan? nggak makan kaca ya? Oh iya benar, untung emang udah lumping ya. Udah lumping ya. Kemudian kalau ada luka di daerah kaki misalnya yang paling jelas ya. Kalau kita lihat, lukamu besar tuh, lebar, apa nggak sakit? Dilihatnya
dia nggak merasakan ada sakit. Padahal orang lain mungkin ngelihatnya ngeri gitu ya. Ngeri, tapi dia sendiri ya nggak terasa tuh, apa-apa, gitu ya. biasa aja. Kemudian kalau ada luka-luka, makanya kadang-kadang sampai protol ya, lepas jari jemarinya itu karena apa? Sakit sarafnya itu diserang oleh bakteri lepra sehingga mati sarafnya. Kalau udah mati kan otomatis tidak teraliri dengan normal kehidupan pada jari-jari tangan atau kaki, sehingga lepas dia. Lepas nanti dia jalan bingung, lepasnya kemana jarinya, mau dicari lagi. Nggak sadar ya dia. Nggak sadar, Tahu-tahu udah karena nggak ada tidak aja. terasa memang. Oh my god. Itu yang umum, gejala-gejala yang dialami oleh penderita lepra. Biasanya seperti itu, ada luka dia nggak terasa, ya biasa aja perasaan, tapi kita lihatnya kok ngeri banget, ada luka. Kadang-kadang hidung terkena, tadi kan ada selaput lendir pada pernapasan, hidungnya terkena. Ya hidungnya lama-lama luka, kroak, habis merotoli. Itu sama juga dengan jari-jari gitu ya? Sama. Oh. Sehingga ininya kadang-kadang habis tulang-tulangnya. Tinggal kelihatan ya sudah, rongga hidung di dalam kelihatan. Nah iya loh, saya tuh bingungnya, itu kan di dalam, taruhlah jari ya, itu kan dalamnya kan ada tulangnya kan dokter. Ya. Itu kok ya bisa sampai? Karena sarafnya tadi sudah diserang oleh Mycobacterium lepra tadi. Jadi dia itu kayak apa sih, membusuk sendiri terus ya, digerogoti ya, digerogoti saraf-sarafnya sehingga mati sarafnya. Kalau udah mati kan otomatis, misalnya jari telunjuk ini, sarafnya sudah kena oleh bakteri lepra, digerogoti, lama-lama kan mati sarafnya. Secara otomatis dari sini ke ujung ini kan sudah tidak normal, Mbak, sudah tidak teraliri oleh segala macam nutri segala macam. Lama-lama rusak, luka ya, potol sendiri. Aduh, ngeri deh. Oh iya. Oke, ternyata begitu ya. Di hidung juga bisa. Di mata di juga kelopak bisa. mata kadang-kadang kan ada yang sampai alisnya habis hilang, bulu matanya hilang. Ya itu merupakan tanda-tanda. Oke, baiklah. Nah sekarang gini dok, tadi kan dikatakan dari WHO itu kita ada di urutan ketiga gitu ya. Yang pertama India, yang kedua Brasil, terus yang ketiga kita. Ini kan berarti tergolong 3 besar sebetulnya gitu ya. Meskipun ya penyebarannya memang sudah tidak ekstrim lagi. Di India kita juga ngelihat kayaknya udah nggak yang ini banget, nggak yang kayak dulu-dulu banget juga gitu ya. Meskipun memang mereka peringkatnya masih di peringkat teratas gitu ya untuk penderita kusta. Ada nggak sih sebenarnya dok faktor resiko gitu? Maksudnya selain karena memang orang itu kena bakterinya tadi itu, terus ada nggak kira-kira yang bikin orang tuh terus jadi beresiko memang kena itu? Apakah memang dari daerahnya atau gimana sebenarnya? Kalau kita berbicara faktor resiko itu ada-ada aja, Mbak. Artinya gini, katakanlah faktor resiko dari lingkungan. Ya namanya kita bersih ya otomatis penyakit-penyakit ya mungkin insya Allah akan menjauh. Tapi kalau hidupnya aja jorok, kumuh, ya kebersihannya tidak dijaga, ya otomatis apapun bakteri itu akan mendatang, akan ngumpul, akan mendekat. Karena apa? Suasana kelembapan, kotor, lingkungannya tidak bersih, ya bakteri kan lebih senang hidup di situ. Tempat-tempat kayak gitu ya. Iya. Kemudian kita datang ke daerah endemis, misalnya ke sana tinggal kita dalam waktu yang lama, ya tidak menutup kemungkinan faktor resiko untuk terjadinya kusta pada kita yang datang ke wilayah sana ya pasti akan lebih besar dibandingkan kita datang tidak ke lokasi tersebut. Oke, jadi yang pernah datang dan tinggal di lokasi endemis itu lebih berpotensi untuk bisa kena kusta, lebih berpotensi. Kan gitu. Nah, terus kalau udah saya capek jadi mikir banget. Aduh, gara-gara kusta. Ya udah deh, kita break aja dulu ya. Ini loh kayak gimana gitu loh ya, kok herannya bisa sampai kok pada masih ya copot-copot kayak gitu. Aduh, ya udah nanti dilanjutin lagi ya. Anda kalau mau tanya langsung tanya aja loh ya. Misalkan Mbak, pertanyaanku nggak tentang kusta tuh nggak apa-apa. Boleh aja. Kalau misalkan Anda punya keluhan yang lain, misalkan tak asam urat atau diabetes atau apa, boleh ditanyain sama Dokter Budi ya. Terima kasih yang mendengarkan dari Radio Lunggi Sambas, terus juga
yang sudah gabung di Facebook. Ini ada Mas Rusnadi, terima kasih likes-nya. Dan ini juga ada, nah ini dari Parepare. Hai Ibu Melati. Udah lama gak kedengaran nih kabarnya, Bu. Gimana, Bu? Jasmine loh, sama kan? Melati. Iya. Padahal dulu cuma Melati gitu doang. Iya. Gara-gara kita komporin terus ya kan, Dok. Melati sekarang ganti Enggak nama. kok, Bu. Jasmine. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Iya, Sehat? Iya, salam kangen dari Parepare. Terima kasih. Iya, kita Salam juga kangen juga. dalam enggak Iya dengar loh, suaranya. dari kemarin loh Bu kita, ini kok Bu Melati kok nggak pernah ini ya muncul lagi, kemana aja, lagi sibuk apa gitu ya. Bagi-bagi dong, Bu. Bagi-bagi apa aja coba. Ya udah, nanti kita lanjutin lagi ya. Jadi Anda kalau mau tanya langsung tanya, mau SMS, mau WhatsApp, atau Iya. ditulis aja langsung di kolom komentar akun Facebook juga boleh ya. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini.